Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kurma Fuada Yayan Salatiga, senang sekali kita ketemu lagi di kuliah Ramadan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Yayan Salatiga. Hari ini kita akan diskusi dengan salah satu dosen senior di lingkungan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Yayan Salatiga, yaitu Dr. Haji Mubasirun MAG. Assalamualaikum Pak Ron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wahyu, apa kabar? Alhamdulillah. Pak Ron, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat selalu. Oke. Topik kita kali ini adalah membangun silaturahmi di masa pandemi. Nah, Oke. Apakah silaturahmi di Indonesia itu berbeda ya Pak Ron? Kalau yang saya ketahui itu di Indonesia itu ada saling maaf-maafkan, terus kita datang ke orang-orang yang lebih sepuh, terus kita bagi bingkisan. Nah, itu bagaimana dengan sudut pandang Islam mengenai tradisi seperti itu? Ya, betul Mbak Wahyu. Bangsa Indonesia itu mempunyai ciri khas dalam hal silaturahmi, di dalam hal menyambut Lebaran. Jadi kalau masa-masa Lebaran itu kan kalau tidak ada saling silaturahmi, tidak ada saling maaf-memaafkan, rasanya itu hampa. Lah itu kalau dilihat dari sudut pandang kacamata agama Islam itu sangat cocok dan sangat sinergi. Rasulullah SAW itu memiliki 4 etika dalam bergaul yang sangat istimewa, dan itu diperintahkan kepada umatnya termasuk kita semuanya. 4 etika bergaul yang dimiliki oleh Rasulullah yang diperintahkan kepada umatnya itu apa? Yang pertama, silir rahma ila man qata'aka. Bersilaturahmilah kepada orang sekalipun orang itu telah memutuskan silaturahmi padamu. Yang sudah memutuskan silaturahmi saja oleh Rasulullah dianjurkan tetap bersilaturahmi, apalagi yang masih saling bersilaturahmi wajib untuk menjaga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, etika bergaul yang dimiliki oleh Rasulullah dan diperintahkan kepada umatnya adalah wa'ti man bakhila alaika. Memberilah sesuatu kepada orang meskipun orang itu tidak pernah memberi kepada kamu. Ya, kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita pun, alias bakhil bin medit bin pelit, oleh Rasulullah dianjurkan untuk tetap memberi, apalagi kepada orang yang biasa memberi kepada kita wajib membalasnya, sebagaimana firman Allah, wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu mendapatkan suatu penghormatan dari orang lain, maka balaslah penghormatan itu dengan penghormatan yang lebih baik, setidaknya adalah yang sepadan dengan penghormatan yang kita terima. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, etika bergaul Rasulullah dan diperintahkan kepada kita adalah wa ahsin ila man asa'a alaika. Berbuat baiklah kepada seseorang sekalipun orang itu berbuat jahat kepadamu. Oh, ini luar biasa ya. Kepada orang yang berbuat tidak baik kepada kita saja, oleh Rasulullah
dianjurkan, diperintahkan untuk tetap berbuat baik kepadanya. Sebagai salah satu contoh real yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, dulu ketika Rasulullah belum banyak pengikut, ada seseorang yang tiap sore itu menghadang Rasulullah di jalan mau ke masjid. Ketika Rasulullah lewat, diludahi, dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran tiap hari itu. Lah suatu hari pemuda yang biasa mencegat Rasulullah, meludahi, melempari batu, melempari kotoran, kok tidak ada. Mestinya kan senang tak? Tapi Rasulullah enggak, takut. Ini biasanya ada orang yang, ada anak yang negat saya di sini, kok enggak ada, itu kemana? Sudah keberapa kok enggak kelihatan. Ada informasi dia sedang sakit. Rasulullah tanya rumahnya mana. Dicari oleh Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang pertama kali membesuk pemuda itu yang tiap harinya berbuat jahat kepada Rasulullah. Inilah akhlak yang luar biasa. Ya, kepada orang yang berbuat jahat saja oleh Rasulullah kita diperintahkan untuk tetap baik. Ya, jadi ada pepatah, kalau kamu ditampar pipi kamu yang kanan, kasihkan yang kiri. Nah, itulah sangat luar biasa. Ini adalah akhlak Rasulullah. Yang keberapa tadi? Yang ketiga. Nah, yang keempat adalah wa'fu man dolamaka. Berilah ampunan kepada seseorang yang berbuat aniaya kepadamu. Biasanya kalau orang dianiaya oleh orang, didolimi oleh orang, itu kan kapan ya saya bisa membalas ya. Nah, itu namanya dendam. Nah, dendam itu nggak boleh. Nah, oleh Rasulullah tidak boleh membalas dengan apa? Dengan dengan yang buruk. Tapi kita dianjurkan untuk memaafkan. Nah, itulah 4 etika bergaul yang dimiliki oleh Rasulullah yang istimewa. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat baik kepada kita, itu akhlak yang bagus. Tapi kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, ini merupakan akhlak etika bergaul yang luar biasa. Kalau kita memberi kepada orang yang biasa memberi kepada kita, itu baik. Tapi kalau kita bisa memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita, itu baru luar biasa. Nah, inilah keluar biasaan Rasulullah itu seperti itu. Maka ya tidak wajar kalau Rasulullah itu masuk nomor satu yang di dunia. Jadi seorang orientalis mengadakan penelitian mencari tokoh-tokoh 100 tokoh di dunia yang paling berpengaruh, yang paling berhasil kepemimpinannya, ya, menempatkan Rasulullah number 1 nomor 1 yang di dunia. Nah, sungguh luar biasa. Iya, berarti memang tradisi itu patut untuk dilestarikan ya, Pak. Betul. Jadi tradisi silaturahmi, tradisi saling memberi bingkisan, tradisi saling memaafkan di hari Lebaran,
itu sinergi ya, sangat sinergi dengan ajaran Islam. Oh, iya. Ini tidak setiap negara yang melaksanakan seperti ini. Di Mekah, di Saudi Arabia itu nggak ada seperti ini. Menyambut hari raya ya seperti hari Jumat, sholat Id sudah itu selesai. Berarti Indonesia memang luar biasa. Iya, luar biasa. Tradisi yang mungkin ini yang menjadikan negara Indonesia itu yang yang relatif aman ya, relatif aman. Jadi agar ada ganjalan-ganjalan datang hari raya, datang lebaran, terus saling memaafkan, menjadi cair kembali. Iya, nah ini Pak, terkait dengan pandemi COVID-19 ini kan ada surat edaran dari pemerintah untuk pelarangan mudik. Nah ini bagaimana bagi yang perantau-perantau kan otomatis merindukan kampung halaman, nah sedangkan dari instruksi dari pemerintah tidak bisa. Nah bagaimana sikap kita untuk tetap silaturahmi dengan keluarga di kampung, Pak? Iya ya, ini tahun ini masih tetap tidak boleh mudik ya. Iya. Padahal saya ingin mudik ini. Iya. Kita tidak bisa kumpul dengan saudara-saudara kita yang berada di non jauh sana, yang berada di kampung halaman ya. Iya. Ya tapi gini, hal itu tidak perlu risau, tidak perlu galau, tidak terlalu bersedih. Kita tetap bisa melaksanakan sebagaimana yang kita laksanakan pada lebaran-lebaran sebelum masa pandemi ya. Lah kalau biasa memberikan bingkisan kepada keluarga ya tetaplah dianggarkan. Kalau memang kita mempunyai rezeki yang lebih tetap anggarkan. Kemudian kita kirimkan lewat transfer atau insya Allah itu akan sangat bermanfaat bagi keluarga kita yang berada di kampung. Kalau biasanya kita menganggarkan yang biasa mudik ya itu menganggarkan untuk beli bensin, untuk bayar tol ya. Tol kan ya tidak sedikit. Bahkan anggaran tol itu lebih banyak daripada anggaran bensin itu sendiri. Itu gunakan untuk memborong pulsa supaya HP kita itu ya juga warak, tidak hanya kita saja, tapi ponsel kita juga kenyang akan pulsa sehingga nanti kita bisa leluasa bersilaturahmi melalui melalui WhatsApp, melalui Zoom, melalui Google Meet dan lain sebagainya. Nah, barangkali itu tetap kita bisa melaksanakan silaturahmi seperti itu, kita tetap bisa melaksanakan bertatap muka. Ya hanya saja kita tidak bisa saling merangkul ya. Biasanya kalau sudah lama nggak ketemu itu kan rangkul-rangkulan, tangis-tangisan. Nggak bisa. Ya barangkali itu yang dapat kita lakukan, silaturahmi, melaksanakan tradisi sebagaimana yang kita laksanakan pada tahun-tahun sebelumnya di masa lebaran ini bisa laksanakan seperti itu. Iya. Gitu Mbak Bayu. Terima kasih Bapak Mubasirun atas materi kali ini. Terima kasih kembali. Selamat merayakan hari Lebaran. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum. Iya, terima kasih kepada pemirsa Kurma Fuada yang Salatiga. Kita ketemu lagi untuk episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.